Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat bahagia. Semoga konco-konco selalu sehat dan bahagia juga. Malam ini masih bersama bocil kecil yang resep. Saya lagi malas makan nasi. Bagaimana Mas Nabil lagi makan apa? Lagi malas makan nasi. Akhirnya solusinya kebetulan ada ini. Ada apakah di dalam panci ini yang saya tutup dengan lap merah? Saya buka saja, deng, ya. Mangga podang ketika sudah kuning-kuning seperti ini atau warnanya di bagian buntutnya ini atau bagian belakangnya ini berwarna bersemu merah gitu ya. Itu tanda sudah tua. Ini sebagian bersemu merah, sebagian lagi masih kuning, tapi nggak apa-apa. Karena sudah empuk, insya Allah enak dimakan. Dari jeda sebentar. Biasa. Ya seperti itulah tabiat anak kecil ya. Apalagi yang hiperaktif seperti Nabil. Ya saya tadi menjelaskan mangga podang yang menurut saya sudah tua, sudah bagus untuk disantap adalah yang bagian belakangnya itu ada semu-semu merah gitu ya. Insya Allah itu tua. Tapi tetap harus menunggu sampai empuk, sampai matang. Karena ketika dimakan mentah, ini adalah mangga yang paling asam sedunia, menurut saya juga. Ya, sekali lagi karena saya malas makan nasi, saya akali saja dengan makan mangga ini agar perut tidak kosong. Bagaimana dengan Kak Siva? Kebiasaan saya kalau mengupas mangga hanya seperti ini. Sudah pernah kayaknya ada videonya. Saya aku Pak Bambang. Ya. Bukan. Seperti ini saya mengupasnya. Bagaimana? Jadi tidak perlu bersentuhan dengan dagingnya. Insya Allah manis, mudah-mudahan. Ya seperti ini. Jadi cukup disendok, cepat, praktis. Berikutnya juga seperti itu. Jadi tangan saya tidak bersentuhan langsung dengan daging mangga. Ya, seperti ini saja Kak Siva. Kamu suka apa enggak mangga? Anak kecil suka buah agar badanmu sehat. Terlalu. Banyak dibutuhkan vitamin oleh tubuhmu, apalagi pada masa pertumbuhan seperti itu. Ya, makan itu jangan karena suka atau tidak suka, melainkan karena badan kita butuh sesuatu ya untuk masa pertumbuhan. Kalau Mbah sih masa pertumbuhannya sudah selesai. Ya karena sudah tua. Kalau sampean masih butuh jadi lebih besar kan? Apa mau seperti ini terus, sekecil ini terus kan enggak. Nah untuk itu dibutuhkan banyak gizi, banyak nutrisi. Zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu harus terus dipasok. Ngerti? Ngupas berapa ini? 1, 2, 3, 4 saja ya. Yang lain buat besok. Begitu Kak Siva jatuh. Ya sudah, biarkan. Kaskan. Nanti saja dibuang. Ya, cepat kan ya. Jadi dengan cara seperti ini saya lebih cepat untuk menikmati mangga. Cukup 3,5 saja karena yang setengah jatuh.
Ini kacang aja yang sudah saya kupas seperti cara saya tadi. Sekarang tinggal memakannya. Ayo. Tinggal dipotong-potong sesuai ukuran mulut saja lah. Seperti ini ya. Kecut. Manis asam. Kalau buat Mbak ini cocok. Karena kalau makan buah mangga yang terlalu manis itu malah jadi enak. Enak. Ini agak ada dominan manis sebenarnya. Cuman karena sifat tidak suka yang ada asam-asamnya, otomatis dia bilang tadi kecut, padahal enggak. Mau lagi? Enak dok. Biasanya saya habis 4 biji sekaligus. Jadi kenyang tanpa nasi tapi tetap perut kenyang. Bos kena baju. Iya. Ini karena pas ada mangga, kalau nggak ada mangga, ya apa yang ada. Pokoknya bukan nasi. Tuh kan kotor. Tuh di bajumu tuh loh. Asam. Mangga sudah mulai muncul walaupun belum banyak. Entah kenapa di kawasan Kalipari tidak banyak berbuah. Biasanya saya melihat di pinggir jalan itu, sepanjang jalan kerajaan ke utara atau ke timur itu buahnya lebat. Tapi untuk musim ini sedikit. Mungkin karena faktor cuaca, faktor iklim dan lain-lain lah, saya nggak ngerti. Yang jelas faktanya itu akibatnya di pasaran buah mangga harganya jadi lebih mahal. Nanti setelah musim mangga sudah mulai marak ya, entah kapan ya, mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi. Ya siapa tahu harganya jadi lebih murah. Buahnya. Punya pohon mangga menjadi salah satu cita-cita saya, bener. Kenapa? Sejak saya kecil sampai setua ini tidak pernah punya pohon mangga. Jadi ketika melihat tetangga punya terus berbuah lebat itu, rasanya jadi ngiri kapan saya bisa punya. Akhirnya seperti sudah saya ceritakan pada video-video sebelumnya, di belakang di lahan kecil itu ditanam 2 pohon mangga yang saya beli dengan harga 250.000, 2 pohon. Satu pohon 150, satu pohon 100.000, dan sekarang sudah mulai berkembang ya, sudah mulai berdaun bercabang. Tidak tahu, mungkin setahun 2 tahun lagi baru akan berbuah, tapi tidak masalah. Ada harapan ke depan akan punya pohon mangga yang berbuah lebat seperti punya tetangga. Sementara beli dulu, atau kalau ada tetangga punya lebih banyak kemudian diberi, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya beli saja. Ya makin tua seperti ini kan ada kecenderungan badan itu berkembang ke samping karena ke atasnya sudah selesai sekitar usia 20-an berapa gitu ya menurut pakar kesehatan. Nah, kalau tidak dijaga, pertumbuhannya akan ke samping, alias melebar, alias jadi lebih gemuk. Bisa dibayangkan sosok dengan ukuran tubuh sependek saya kemudian melebar ke samping, akan jadi menggelinding nanti. Jadi mau tidak mau saya memang harus menjaga bagaimana agar
ya kenaikan berat badan itu tidak terlalu signifikan. Tapi setahun ini, 1,5 tahun lah tepatnya, pada masa pandemi COVID-19, tidak bisa dicegah kenaikan berat badan saya jadi luar biasa. Dari 50 sekian, dari 60 menjadi 60 sekian. Dan sekarang sedang berusaha untuk bagaimana menurunkan kembali, karena berkait dengan masalah pakaian. Bisa dibayangkan ketika pakaian sudah mulai musret, dalam bahasa saya pakaiannya musret padahal tubuh saya melar. Satu-satunya cara adalah mengganti seluruh pakaian, dan itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Otomatis bagaimana caranya saya menyiasati agar itu tidak terjadi, ya ngerem makan lah selama masa pandemi. Nanti setelah bisa normal kembali aktivitasnya, karena selalu ada gerak, ya gerak dari ruang guru ke kelas-kelas itu yang sekian jauhnya itu, apalagi naik turun tangga ke lantai atas itu sudah membuang sekian kalori. Secara hitung-hitungannya seperti itu. Tapi ketika masa pandemi itu tidak terjadi sama sekali. Jadi otomatis ya numpuk lah, dan ini perlu dipikirkan, perlu saya pikirkan secara serius. Bagaimana dengan konco-konco? Apakah juga mengalami hal yang sama? Berat badan membumbung tinggi. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap berusaha untuk sehat. Bagaimana mengatasinya, bagaimana berupaya untuk meskipun ada kenaikan, paling tidak jangan terlalu melejit gitu. Waktunya jadi terlalu panjang, takut konco-konco jadi bosan melihat tampang saya sendirian pula, ngobrol sendirian pula. Semoga konco-konco di rumah selalu sehat dan bahagia. Itu doa saya, sehat bahagia, sehat bahagia, sehat bahagia. Sudahlah, apapun yang dihadapi, apapun yang dirasakan, yang penting badan kita sehat, dan dengan itu kita bisa menciptakan kebahagiaan kecil. Kebahagiaan dan lain-lain memang Tuhan yang ngasih, tapi secara manusia kita juga harus berusaha untuk mencapainya. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Apapun yang bisa saya ceritakan akan saya bagi kepada konco-konco, barangkali itu ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.